Awaluddin makrifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah setelah beragama selama puluhan tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Anda dan keluarga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Di dalam video kali ini adalah tentang bagaimana cara kita menghadapi anak indigo. Ini adalah lanjutan dari video kemarin. Ketika kita sebagai orang tua memiliki beban yang mungkin bisa dikatakan overload, beban dan tanggung jawab yang lebih berat dari sebelumnya, karena kita tidak tahu bagaimana membimbing anak kita yang ternyata adalah indigo. Tidak tahu bagaimana mengarahkan mereka, karena pemikiran seorang anak indigo itu melebihi pemikiran dari anak-anak pada umumnya. Sehingga itu menyebabkan kita sangat kesulitan untuk mengurusnya. Dan berikut ini sedikit cara untuk menghadapi anak-anak tersebut. Yang pertama, dari sudut pandang anak indigo yang cenderung merasa kesendirian, yang cenderung merasa dirinya itu selalu sendiri. Hal ini dikarenakan jarang ada orang yang bisa memahami akan kondisi mereka sebagai pribadi indigo. Oleh karena itu, hargailah mereka meskipun kehidupannya adalah selalu tentang hal-hal gaib. Dan kita tidak paham tentang dunia gaib itu. Tetapi di sini, kita harus ingat bahwa kita adalah orang tuanya yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib untuk menjaganya dan bukan menyerahkan kepada seorang kiai atau orang pintar untuk membimbingnya. Kemudian yang kedua, mohon jangan banyak menekan dengan perintah-perintah. Kita harus memahami betul bahwa perintah kita cenderung mengarah pada lahiriah. Itu tidak akan bisa diterima oleh anak indigo karena cara berpikir mereka adalah batin, adalah gaib. Jadi sebagai seorang yang lebih tua, kita harus lebih memahami anak itu, karena kemungkinan yang dialami adalah sebuah tekanan yang mungkin tidak mudah untuk bisa kita pahami. Kemudian yang selanjutnya, dari sudut pandang emosional anak indigo yang tidak stabil, maka kita sebagai orang tua harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap emosional mereka, di mana itu merupakan bentuk kepedulian kita sebagai orang tua terhadap seorang anak indigo. Kemudian yang keempat adalah otak kanan yang lebih aktif daripada otak kiri. Ini menjadikan dunia mereka cenderung lebih banyak terkoneksi dengan alam bawah sadar, sehingga pandangan gaib lebih sering tampil mewarnai kehidupannya. Dan ketika semua yang disaksikan tersebut membuat dirinya bingung, resah, takut, dan tidak banyak orang di sekelilingnya yang bisa menerima hal tersebut, maka inilah yang menjadi tekanan hebat di dalam kehidupan si anak indigo tersebut. Inilah yang membuat mereka stres atau bahkan depresi berat, karena tidak bisa menyampaikan keluh kesah kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya sendiri, karena melihat hal-hal baru yang tidak diketahuinya. Jadi sebetulnya sama seperti kita ketika kita melihat hal-hal baru tersebut. Para sahabat semua, lalu bagaimanakah tindakan kita sebagai orang tua untuk dapat mengarahkan kondisi ini dengan baik? Karena ini problem terbesar yang kebanyakan dirasakan pada orang tua dalam mengasuh anak indigo. Dan inilah inti dari topik pembahasan kita kali ini. Para sahabat semua, seseorang yang hidup normal seperti pada umumnya pastilah memiliki banyak keinginan-keinginan. Ini adalah wajar. Tetapi sadarkah kita bahwa keinginan-keinginan itulah yang menjadi jalan hidup kita selanjutnya? Jadi semua berawal dari pikiran kita sendiri. Apapun itu yang ada di pikiran kita.
ketika pikiran kita terobsesi dengan kejahatan, maka kita pun akan mencari cara atau trik-trik tentang kejahatan. Ketika pikiran seseorang ingin menjadi pedagang, maka dia pun akan memahami seputar dunia dagang. Dan ketika kita berpikir tentang dunia spiritual, maka pikiran kita pun selalu diisi dengan seluk-beluk tentang dunia spiritual. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas seperti berzikir, puasa, dan lain sebagainya, sehingga kesenangan duniawi bisa mulai lepas dan beralih pada hal batiniah. Setelah dengan daya dan upaya yang dia lakukan, sehingga mulai mampu membersihkan diri dan pikiran serta hatinya dari hal-hal negatif, maka Allah SWT pun akan memberikan sedikit kemurahannya. Salah satu contoh adalah kemampuan memasuki alam bawah sadar. Para sahabat semua, ketika seseorang sudah mulai merambah dunia batin, maka ini bisa aku golongkan sama seperti level anak indigo, yang dunianya selalu terkoneksi dengan hal-hal gaib. Cuma sedikit perbedaannya adalah melalui belajar dan tanpa belajar. Lalu apakah yang seharusnya kita lakukan setelah mencapai level tersebut? Para sahabat semua, sesungguhnya seseorang yang sudah mulai masuk dunia batin atau alam bawah sadar adalah awal perjalanan dimulai. Anda seperti memiliki kehidupan baru. Karena saat itu manusia baru bisa lepas dari kesenangan duniawi dan beralih ke kesenangan batin. Ini adalah satu-satunya yang harus kita waspadai. Maka hal penting untuk mendukung atau mensupport level pencapaian mereka tersebut selanjutnya adalah dengan meningkatkan ilmu. Ketika alam bawah sadar seseorang sudah mulai aktif, sehingga sering memasuki alam gaib atau alam bawah sadar, maka sudah seharusnya kita mengimbangi dengan tingkat SDM kita lebih tinggi. Kita harus memperluas wawasan kita harus terus menggali rahasia-rahasia ilmu, terutama tentang ilmu atau pemahaman atau wawasan di dalam bertauhid. Para sahabat semua, mohon diperhatikan baik-baik. Ketika dahulu kita masih PAUD atau TK atau SD, kita tahu bahwa hasil dari angka 2 adalah 1 ditambah 1. Maka seiring dengan waktu, kita pasti mengetahui juga bahwa angka 2 adalah hasil dari banyak bilangan dan banyak cara. Seperti contoh, 1000 dibagi 500 sama dengan 2, atau 1000 dikurangi 998 sama dengan 2, dan masih banyak lagi. Maka begitu pula dengan ilmu ketauhidan, kita harus meningkat juga. Pengetahuan masa kanak-kanak kita bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT, maka seharusnya seiring dengan berjalanan waktu dan usia, kita seharusnya mendalami dan memahami hal tersebut. Minimal kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa sebenarnya Allah? Di manakah Allah? Apakah Allah itu? Apakah Tuhan kita adalah nama saja? Nama Allah tersebut? Beberapa pertanyaan tersebut mungkin terkesan berlebihan, tetapi ketika Anda memahami itu semua, akan merasakan dampak yang sangat besar terhadap keyakinan kita kepada Allah SWT. Bukankah ibadah kita itu tidak begitu berarti ketika kita hanya menyembah nama saja? Apakah kita hidup selama ini 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin 60 tahun, atau bahkan lebih? 60 tahun kita hidup, tetapi kita masih berpikir seperti anak TK dalam berketauhidan, maka inilah yang perlu kita benahi. Para sahabat semua, kita tentunya setuju dong jika pemahaman kita yang sudah dewasa atau bahkan mungkin sudah tua ini lebih dalam daripada anak-anak kecil. Oleh karena itu, silakan cari dan tingkatkan keilmuan pemahaman Anda saat ini secepatnya, karena pemahaman yang benar adalah salah satu pintu dari ilmu yang benar pula.
Ingat di dalam salah satu kalimat yang sangat memotivasi kita, awaluddin makrifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah setelah beragama selama puluhan tahun ini? Hal inilah yang harus kita pikirkan dengan serius. Ketika kita mulai merambah dunia gaib, termasuk anak-anak indigo juga, hal inilah yang harus kita pikirkan dengan serius ketika kita sudah merambah dunia gaib, termasuk juga dengan anak indigo. Mengapa demikian? Karena dengan menggali pemahaman tentang itu semua adalah salah satu cara untuk mengisi mindset dengan hal-hal baru yang bersifat kebaikan dan kebenaran yang hak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan isi mindset kita dengan penampakan-penampakan atau mitos-mitos yang lain, karena pandangan ketuhanan dan pandangan penampakan yang masuk di dalam memori kita ataupun memori anak indigo, maka itu pula lah yang akan selalu tampil di dalam pandangan waskita gaib mereka. Jika memori yang masuk berwarna putih, maka tampilannya pun putih. Demikian pula, jika memori yang masuk berwarna hitam, maka tampilannya pun akan hitam pula. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Para sahabat semua, sebagian ilmuwan juga berpendapat bahwa fenomena indigo ini berhubungan erat dengan cakra yang ada di bagian atas kepala manusia, di mana cakra itulah adalah salah satu kunci untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Demikian apa yang sudah bisa kita sampaikan tentang bagaimana cara menghadapi anak indigo yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Gunakanlah treatment yang benar, karena bisa jadi salah satu tujuan Allah SWT menurunkan anak indigo di tengah-tengah kita adalah sebagai media penghantar supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Silahkan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengarahkan anak indigo kita, atau mungkin kita sendiri yang sudah masuk dalam dunia kegaiban, mungkin bisa menjadi terarah lebih baik. Dan terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.